Salam anak-anak, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, saya diberkati. Anak-anak, untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pemeliharaanmu, dan pada saat ini kami akan memulaikan pelajaran kami. Tuhan kiranya menolong, memampukan kami, sehingga kami boleh mengerti pembelajaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang dosa. Jika minggu lalu kita belajar tentang apa itu dosa dan juga tentang dosa di Taman Eden, maka hari ini kita akan bicara tentang akibat-akibat dosa, dan di dalamnya termasuk 3 jenis kematian. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu untuk mengidentifikasi akibat-akibat dosa, hukuman-hukuman yang dialami oleh manusia setelah jatuh dalam dosa, dan menjelaskan 3 jenis kematian. Diharapkan dari semuanya itu anak-anak semua boleh mampu untuk mengerti dan memahaminya. Adapun manfaatnya, sekali lagi agar kita boleh menyadari bahwa kehidupan kita ini adalah sebagai manusia berdosa yang membutuhkan pengampunan, dan juga menyadari bahwa Allah sangat mengasihi kita walaupun kita telah berdosa pada Tuhan. Akibat dosa bisa kita baca di dalam Roma pasal 3 ayat 23 dan Roma pasal 6 ayat 23. Sekali lagi, di dalam Roma pasal 3 ayat 23 dan di Roma pasal 6 ayat 26. Maksud saya di dalam Roma pasal 6 ayat 23. Sebelum kita lanjut dalam pembahasan apa itu akibat dosa, mari kita menyaksikan video singkat berikut ini. Tinggal di taman yang amat indah yang diciptakan Tuhan bagi mereka. Tetapi iblis datang dalam rupa seekor ular yang amat licik. Iblis menggoda Adam dan Hawa. Bukankah Tuhan berkata, kalian tak boleh makan buah dari pohon-pohon ini? Tanya ular pada Hawa. Tidak, hanya buah dari pohon yang di tengah itu, jawab Hawa. Kalau makan buah itu, kami akan mati. Tidak, kalian tidak akan mati, kata ular. Ada alasan kenapa Tuhan tidak mau kalian makan buah pohon itu. Kalau makan, kalian akan jadi seperti Tuhan. Kalian akan tahu semua yang diketahui Tuhan. Hawa makan buah itu. Ia memberi sepotong kepada Adam yang ada di dekatnya. Adam memakannya. Seketika itu juga, keduanya menjadi tahu hal-hal yang tidak pernah mereka ketahui sebelumnya. Salah satunya, sekarang mereka tahu mereka telanjang. Mereka segera menjahit daun-daun untuk menutupi tubuh mereka. Ini aneh, karena dulunya mereka tidak pernah merasa takut ataupun malu. Tuhan memanggil, Adam, Hawa, kami bersembunyi sebab kami telanjang, kata Adam. Kalian tahu kalian telanjang karena kalian makan buah itu. Tuhan mengeluh. Lalu Adam menyalahkan Hawa dan Hawa menyalahkan ular. Tuhan berkata, ular, kau akan hidup menjalar dengan perutmu. Putra seorang perempuan akan mengalahkanmu. Hawa, kau akan menderita sakit saat melahirkan anak. Adam,
kau akan bersusah payah mencari makan. Lalu Tuhan membuat pakaian bagi Adam dan Hawa, kemudian mengusir mereka dari taman itu. Ia menempatkan seorang malaikat berpedang api yang menyala di sana untuk mencegah mereka kembali. Nah, berdasarkan video tersebut, kita boleh membuat kesimpulan, boleh membuat pernyataan bahwa adapun akibat-akibat dosa adalah sebagai berikut. Yang pertama, dosa mengakibatkan manusia mengalami kematian. Dosa mengakibatkan manusia mengalami kematian. Lalu yang berikut, dosa mengakibatkan hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Dosa mengakibatkan hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Hal yang ketiga adalah dosa mengakibatkan konflik di dalam diri seseorang. Konflik itu artinya ada pertentangan, ada pergolakan antara rasa bersalah, rasa malu, dan kecewa terhadap diri sendiri. Nah, itu akibat dari dosa. Kemudian yang terakhir, dosa mengakibatkan rusaknya hubungan manusia dengan sesamanya dan juga ciptaan lain, termasuk alam. Nah, adik, anak-anak yang diberkati Tuhan, sehubungan dengan kematian. Adapun kematian yang dialami oleh manusia yang sudah jatuh dalam dosa, kita kenal dengan 3 jenis kematian. Yang pertama yaitu kematian rohani. Kematian rohani yaitu keterpisahan dengan Allah. Artinya yang awalnya dekat dengan Allah, sama seperti ayah dan anak, sekarang sudah terpisah, ditandai dengan terusirnya manusia dari Taman Eden, seperti yang kita lihat di video tadi. Kemudian yang kedua adalah kematian jasmani. Kematian jasmani artinya keterpisahan tubuh dengan roh. Keterpisahan tubuh dengan roh, di mana roh kembali kepada Allah dan tubuh kita yang dari tanah kembali ke tanah. Lalu kematian yang terakhir yaitu kematian kekal. Kematian kekal artinya keterpisahan dengan Allah selama-lamanya setelah mengalami kematian jasmani. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kematian rohani dan kematian jasmani itu dialami oleh semua orang. Semua orang di dunia, semua manusia yang pernah lahir di dunia ini akan mengalami hal itu. Namun, ada perbedaan setelah mengenal Kristus, kita akan dibebaskan dari kematian rohani. Kita menjadi bergaul kembali dengan Tuhan, seperti Bapa dengan anak. Kita di dalam Kristus, kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus boleh berani untuk memanggil Allah sebagai Bapa kita. Sedangkan kematian kekal itu hanya dialami oleh mereka yang belum dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menebus dosa-dosa manusia. Kematian kekal tidak lagi dialami oleh mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Orang-orang Kristen, yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tidak lagi mengalami kematian kekal. Tetapi sebaliknya bagi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus atau yang menyangkal Tuhan Yesus, mereka akan juga mengalami kematian kekal. Mereka akan mengalami ketiganya, yaitu kematian rohani, kematian jasmani, dan kematian kekal. Jadi adik-adik yang berkati Tuhan, dosa mengakibatkan bukan hanya keterpisahan dengan Allah, tetapi juga mengakibatkan hubungan kita dengan ciptaan Tuhan yang lain, yaitu makhluk hidup lainnya dan termasuk alam menjadi rusak.
dan termasuk mengalami kematian. Itulah yang boleh kita simpulkan sebagai pembelajaran hari ini. Nah, adik-adik, berdasarkan video tadi, coba sebentar adik-adik mengerjakan tugas yang akan ditayangkan berikut. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan bagi kami sehingga kami boleh belajar tentang akibat-akibat dari dosa. Dan Tuhan tolong kami agar hidup sesuai dengan seturut dengan kehendak-Mu, serta bertobat dari segala apa yang kami lakukan selama ini. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian pembelajaran hari ini anak-anak. Terima kasih untuk perhatiannya. Dan sebagaimana Mem selalu pesankan, tetap jaga kesehatan, pakai masker kalau keluar rumah, jaga jarak dengan orang di sekitar, dan kalau boleh di rumah aja agar tetap sehat. Terima kasih, dan mengakhiri pembelajaran hari ini kita tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes, yes, yes. Tuhan Yesus memberkati.